Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum ulumahu. Wa waqtu dzabhi min waqti sholatil 'aid ila ghurubi syamsi min akhir ayyam tasyrik. Mengenai waktu penyembelihan binatang kurban, yaitu semenjak waktu sholat 'aid sampai terbenamnya matahari pada hari tasyrik, ayam tasyrik. Berarti kalau yaumul id 10, baik 11, 12, 13. Kalau besok minggu berarti minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai hari Rabu. Rabu sore itu setelah maghrib lewat, nggak boleh. Nah, itu waktu dzabh. Jadi di luar itu maka tidak masuk sunnah kurban. Jadi qala Rasul, man dzabaha qabla shalat fa innama yadbahu nafsih. Barang siapa yang menyembelih sebelum pelaksanaan sholat, maka itu sama saja dengan menyembelih untuk kepentingan sendiri. Kalau dikasihkan jadi sedekah, kan itu ya. Kalau dimakan sendiri ya buat sendiri. Nah, wa man dzabaha ba'da shalat wal khutbatain faqad atamma nusukahu wa ashaba sunnatal muslimin. Lalu kalau dia menyembelih setelah sholat dan 2 khutbah, maka faqad atamma nusukahu, maka ibadahnya sempurna. Nah, ini menariknya nggak pakai kata faqad atamma ibadatuhu, tapi nusukahu. Itu artinya ibadah haji itu kan disebut juga ibadah nusuk. Nah, kalau menurut hadis ini berarti ibadah kurban bagian dari penyempurnaan ibadah haji, bagian dari ritual ibadah haji. Jadi sebutan nusuk itu hanya untuk ibadah haji. Maka ada istilah qasrus salat lin nusuk atau jam'us salat lin nusuk. Jadi ada yang berpendapat ketika ibadah haji itu wajib qasar, wajib jamak. Jadi selama perjalanan ibadah haji yang 40 hari itu jamak. Bukan. Kalau perjalanannya iya qasar dan jamak. Tapi ketika pas pelaksanaan ibadah haji itu wajib qasar. Jadi ibadah haji misalkan ya mulai dari yaum Arafah sampai ke tahallulnya, sampai tawaf ifadah itu wajib qasar. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi namanya qasrus salat lin nusuk. Jadi alasan mengqasar salat karena melaksanakan ibadah haji, bukan karena safar. Jadi istilah-istilah bahasa Arab ini menjadi modal bagi kita semua sebenarnya dalam memahami ajaran agama yang sejati seperti dalam hal ibadah haji ini. Jadi orang yang menyembelih untuk kurban pada hari Idul Adha sesuai waktunya maka faqad atamma nusukahu, sempurna ibadahnya, wa ashaba sunnatal muslimin, maka kemudian kesunahan umat Islam itu tertunaikan. Ingat ketika kita sampaikan di minggu sebelumnya bagaimana doa Rasul ketika menyembelih itu kan Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummata Muhammadin alladzi la yuzbah atau la yadbah. Doa ini yang kemudian menjadikan dasar bahwasanya selain korban itu selain untuk dirinya, bisa untuk rombongannya, bahkan bisa untuk umat Islam. Tapi itu khusus untuk Nabi yang tidak mampu untuk berkorban. Jadi kita yang tidak mampu berkorban itu sudah ditanggung oleh Rasulullah, ya, karena Rasul sudah berkorban atas nama kita semua. Nah, ini yang kemudian di dalam hadis itu korban itu bagian min sunnatil muslimin. Dia bagian dari ibadah kesunahan umat Islam.
Jadi makanya kemudian ketika kurban, kenapa semua harus berbahagia? Ya kalau yang memiliki kemampuan terlibat dalam penjagalan kan gitu ya. Yang tidak memiliki kemampuan terlibat di penjagalan, tapi kemudian meskipun dia mampu boleh menikmati daging kurban kan gitu. Tidak harus untuk orang fakir dan miskin. Nah ini mengenai waktu sholat. Nah far'un cabang tukrahu tadhiyah lailan khasyatan ayyuhti al mudbih au yusiba nafsahu au yata'akhkhar bi tafriqil lahmi tariyan. Jadi menyembelih di waktu malam, mungkin karena kita sering ngejar-ngejar ini, nyembelih waktu malam itu boleh, tapi makruh, khawatir salah potong. Kan ya, ketika motong harusnya motong leher, malah dipotong mulutnya, misalkan begitu kan. Nah, atau yang harusnya motong sapi yang potong tangannya yang menyembelih. Jadi itu yang kemudian menjadikan makruh. Jadi boleh menyembelih di malam hari tapi menjadi makruh. Bukan kurbannya yang menjadi makruh, tapi aktivitas motongnya. Ya, aktivitas motongnya yang makruh itu. Bukan kurbannya yang sunat menjadi makruh, bukan, tapi aktivitas motongnya. Alasan yang lain, yata'akhkhar bi tafriqil lahmi tariyan. Kurban, daging kurban sampai ke ke masyarakat tidak menjadi segar, tidak menjadi segar. Itu menjadi salah satu alasan. Dengan argumen ini sama kemudian ketika kita motong daging udah selesai lalu ditunda-tunda pembagiannya, itu juga menjadi makruh. Kenapa? Karena bisa mengurangi apa tadi? Segarnya daging. Jadi bukan kurbannya yang makruh, tapi baginya. Orang itu kan bagi itu kan aktivitasnya kan ibadah, gitu. Mendistribusikan daging itu ibadah. Tapi karena dilambat-lambatin, maka kemudian menjadi makruh. Oke. Poin-poinnya aja yang penting di bab ini. Wallahu alam. Qala wa yustahabbu inda dzabhi khamsata asya. Ada 5 hal yang disunatkan ketika pelaksanaan penyembelihan. Pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Jadi membaca bismillah ketika menyembelih itu sifatnya sunnah. Bagaimana kalau tidak membaca bismillah? Boleh, tetap sah, dan juga kurbannya boleh dimakan. Bagi orang Islam juga ketika menyembelih binatang ternak, meskipun tidak di dalam Idul Adha atau hari raya kurban, sembelihannya tetap halal dimakan karena membaca bismillah itu sunnah. Jadi kesunahan dalam pelaksanaan penyembelihan ada 5. Pertamalah bismillah, membaca bismillah. At-tasmiyatu, membaca bismillah. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu masuk kesunahan. Lalu yang selanjutnya wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat, bidzabihati, bersama-sama dengan yang disembelih, wat takbir, dan baca takbir, wat du'a'u bil qabul, dan doa dengan harapan agar ibadahnya diterima. Jadi ini semuanya adalah kesunahan, sunnah. Sekali lagi, sunnah artinya kalau kita lupa atau tidak membaca, yang nggak dapat kesunahannya, kurbannya tetap sah. Termasuk kalau misalkan kurbannya menyamping, nggak menghadap kiblat, itu juga sah, cuman tidak sempurna, kan gitu ya. Tentunya kita sebagai umat Islam ingin setiap kali melaksanakan ibadah itu selalu pelaksanaannya
sempurna. Nah, maka nanti bagi Anda semua ketika terlibat dalam proses tadi penjagalan, yang perlu diingat kemarin ketika menjatuhkannya jangan sampai ekstrim sampai kakinya patah atau apa tadi tanduknya patah, itu bisa membatalkan kurban. Nanti pertanyaannya kemudian, ini kalau batal ganti apa enggak? Nah, itu yang kalau sapi yang patah kakinya kan repot, iuran lagi kan gitu. Nah, yaitu serahkan ke panitia. Jadi harus hati-hati ya ketika menjagal, menjatuhkan sapi, jangan sampai tadi anggota fisiknya terluka parah. Kalau terluka kecil-kecil masih ada yang berpendapat idza sah, masih berpendapat. Ada yang berpendapat tetap boleh. Tapi kalau sampai patah lukanya, itu bisa membatalkan kurban. Dalam arti tadi binatang kurbannya tidak menggugurkan kesunahan kurban, tapi menjadi sedekah biasa. Nah, yang kedua, hal-hal yang kesunahan tadi diperhatikan. Membaca bismillah, membaca sholawat, menghadap kiblat, bersama dengan apa tadi yang akan disembelih, membaca takbir, membaca doa untuk dikabulkan. Nah, doanya kan sederhana. Kalau mengikuti Nabi Muhammad kan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummatin la yadbah. Nah, kalau kita biasanya kan baca doa Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, kan gitu ya. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini rezeki dari Engkau, kan gitu ya. Dan ini dikembalikan kepada Engkau. Fataqabbal minni, maka kami mohon agar yang dari saya ini diterima. Itu doanya. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Jadi itu doa. Pertanyaan kemudian ketika misalkan tadi, kenapa orang yang membaca ketika berkurban tidak membaca bismillah itu sah? Kalau kesunahannya ada firman Allah, misalkan ada anjuran setiap kali melakukan suatu aktivitas diminta untuk ingat Allah. Fakulu mimma dzukiras mullahi alaih. Makanlah kalian dengan jangan sampai lupa menyebut nama Allah. Bahkan sembelihan non muslim, sembelihan orang yang berbeda dengan agama kita, itu juga sah dan halal untuk dimakan. Kita punya tetangga yang tidak beragama Islam. Mungkin dia menyembelih ayam. Biasanya mereka kalau melakukan aktivitas itu kan jarang, bahkan tidak serius menyebut Tuhan. Misalkan mau menyembelih ayam demi Tuhan Yesus misalkan begitu ya. Itu tuh mereka tidak, ya nyembelih saja. Nah, jadi sembelihan mereka sah dan halal dimakan oleh kita. Ada satu mereka aja menyembelih tanpa menyebut nama Tuhan sah, apalagi kita orang Islam kan yang sudah di dalam hatinya ada Allah. Nah, ada hadis yang diabadikan dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Ini kitab hadis yang paling valid dan kredibel. Jadi kalau urut-urutannya itu setelah Quran itu ada hadis namanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu namanya Sahihain, kumpulan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diteliti validitasnya, yang meriwayatkan orang-orang yang thiqah, punya kompetensi, punya kapabilitas, pokoknya maksiatnya dikit gitu ya, maksiatnya nggak banyak. Karena kalau meriwayatkan hadis maksiatnya banyak, batal hadisnya, menjadi berubah statusnya menjadi dhaif,
tapi dalam Sahihain ini kitabnya, hadisnya sahih semua. Maka kemudian dianggap sebagai kitab yang paling valid nomor 2 setelah Quran. Di Quran nomor 1, baru Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu nomor 2 karena saking validnya. Jadi dari riwayat itu dia baru akan pakai kalau misalkan ada istilah namanya hadis mutawatir. Kalau yang nerima itu lebih dari 3 orang dan semua. Kalau misalkan begini, ini ada riwayat, ada berita dari Rasulullah, innamal a'malu binniyat misalkan. Ditanya, ada 15 orang misalkan. Kamu dengar hadis dari Rasulullah seperti apa? Innamal a'malu binniyat. Kamu sama, innamal a'malu binniyat. Kamu misalkan begitu. Kalau dari 3, 1 kok berbeda, misalkan innamal a'malu bil bismillah. Itu dia harus mencari dukungan agar itu bisa menjadi mutawatir. Mencari siapa yang meriwayatkan itu. Itu luar biasa nih para ulama zaman dulu, hanya mencari hadis innamal a'malu binniyat itu kesana kemari. Coba bayangkan dari Bukhara itu sekitar Uni Soviet sekarang sampai ke Mesir, dan itu jalan kaki, nggak ada pesawat. Jalan kaki atau naik unta ya. Nyari sekedar ingin tahu siapa yang meriwayatkan hadis ini. Misalkan hari ini saya mengatakan ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 misalkan. Saya ngomong A. Suatu saat mungkin ada orang yang baik ingin melihat apa ini kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Anis misalkan. Maka dia tanya, tanya dulu Aki Nasar, tanya dulu, terus begitu. Harun. Ternyata yang satu udah mencar mana ke Jawa, dicari dia alamatnya di mana. Nah ternyata ketika di Jawa ngelihat, misalkan Rizal ngelihat lagi ngasih umpan bebek, kir misalnya gitu ya. Ternyata di tangannya nggak ada umpan, batal, nggak jadi dikunjungi. Karena apa? Hadis yang lewat dari orang seperti itu dianggap bersumber dari orang yang melakukan maksiat atau fasik, batal hadisnya. Harus dari orang lain lagi yang kira-kira meriwayatkan hadis dan itu sama yang diriwayatkan. Luar biasa. Begitu telatennya mereka bertahun-tahun mencari hadis sedemikian rupa. Makanya kalau ada orang-orang sekarang bilang, hadis ini di kitab Sahih Bukhari itu dhaif. Waduh, itu namanya nggak tahu bagaimana proses pencariannya itu luar biasa. Nah, ada hadis begini. Anna unasan qalu. Para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna qauman minal a'rabi ya'tunana bil lahmi." Ya Rasulullah, ada sebagian warga Arab itu berarti orang kampung yang belum beragama Islam datang ke Madinah. Lalu kemudian ya'tunana bil lahmi, memberikan daging. Manadri azkurusmallah alaihi amla. Saya tidak tahu mereka itu ketika menyembelih menyebut nama Allah atau tidak. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul jawabannya bijak. Enggak usah mikirin bagaimana mereka menyembelih, tapi samullaha ta'ala wa kulu. Cukup kalian membaca bismillah lalu makanlah. Keren kan? Yang kayak gini orang sekarang mazhab yang beredar. Wah, kalau kita punya tetangga non muslim dikasih makanannya diterima lalu dibuang, jangan dimakan karena najis. Itu namanya menyalahi sunnah Rasulullah. Rasul jelas perintahnya, dan ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau ada yang berpendapat misalkan ada non muslim ngasih misalkan daging ayam atau daging sapi, lalu kita bilang ngasih kita terima lalu buang, itu berarti kita bagian dari saudaranya setan. Kenapa? Karena membazir, daging lagi mahal-mahal dibuang, kan gitu ya. Membuang sesuatu yang mahal masuk dalam kategori
mubadzir, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Hadisnya begini, kok kemudian kita berbeda? Namanya itu menyalahi sunnah Rasulullah. Jadi ini biar ingat, faqala, Rasul mengatakan samullaha wa kulu, bacalah bismillah lalu kemudian makanlah. Itu ini jelas. Oke. Lanjutannya, jadi ingat ya, itu sunnah-sunnahnya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan suatu saat kita mentaukil, mewakilkan penyembelihan, dan yang menyembelih binatang itu tidak membaca bismillah, tidak takbir, nggak usah marah-marah, ya, nggak usah marah-marah. Kita yang berkurban tetap dapat pahala ibadah kurban. Tapi yang menyembelih karena tidak membaca bismillah, tidak membaca sholawat, tidak mendapatkan pahala kesunahan ketika menyembelih karena tidak membaca bismillah dan sholawat. Bukan batal, ya, ingat, bukan batal, tapi sunnah. Oke. Yang selanjutnya, wala yakulul mudhahi syai'an minal adhiyah al-mangdhurah. Diingatkan, wala yakulu, dan janganlah makan al-mudhahi, orang yang berkurban, syai'an minal adhiyah, sesuatu pun dari kurban, al-mangdhurah, dari binatang kurban yang dinazarkan. Jadi kalau kita punya nazar, misalkan, wah, kalau tanah saya laku, saya akan kurban. Nah, lalu kemudian ketika berkurban, kan menjadi kurban wajib. Yang sunnah tadi kurban itu menjadi kurban wajib. Karena kurbannya wajib, maka kita yang berkurban tidak diperbolehkan meminta bagian dari daging kurban itu. Nah, sekarang yang jadi perdebatan dan ramai adalah mendefinisikan mana yang termasuk nazar. Ini yang ramai. Misalkan ada YouTube itu begini, ketika ditanya, mau kemana? Saya mau kurban, misalkan. Ada yang mengatakan itu masuk nazar. Ada yang model arisan, arisan yang secara bertahap itu masuk kategori nazar. Karena misalnya kita arisan setahun yang lalu, misalkan gitu ya. Lalu kemudian tiap bulan itu nyetor 300. Ada yang mengatakan itu masuk kategori nazar. Karena kalau dirumuskan dengan kata-kata, jika uang saya lunas, maka saya akan kurban. Maka kemudian itu disebut nazar. Maka ketika kurban hasil iuran yang tiap bulan ngumpul-ngumpul begitu, itu masuk nazar. Ada yang bilang begitu. Jadi rupanya udhiyah mangdhurah itu ternyata kemudian ketika berbicara tentang nazar, ternyata berbagai macam bentuknya. Para ulama kita menafsirkan nazar itu seperti apa. Tapi yang clear, yang jelas kalau kita bilang saya akan nazar kalau misalkan sekarang punya tanahnya laku, atau kalau dapat bunga laku, itu nazar. Yang seperti itu nazar. Jadi kalau ada taklik, namanya taklik, jika bla 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 maka itu namanya nazar. Walaupun kita tidak pernah bilang saya bernazar. Misalnya begini, wah, saya nanti kalau tahun ini dapat keuntungan sekian, saya mau kurban. Itu juga masuk nazar. Jadi kalau atau jika itu masuk dalam nazar. Nah, yang berkurban itu tidak boleh. Ini penting. Makanya nanti kalau kita menyembelih binatang kurban itu harus dipastikan. Nah, kira gitu ya. Dipastikan mana yang masuk arisan. Nah, kan itu. Arisan tadi
dan mana yang tidak. Jika ada dua, biar ini tidak masuk ke subhatan atau tadi, maka pastikan nyilang. Misalkan gini, kita terbiasa menyembelih sapi urunan 7 orang, misalkan ya 7 orang. Dan polanya adalah model-model tadi urunan selama 11 bulan 400 misalnya begitu ya. Lalu ada sapi satunya yang itu bukan kelompok dia, maka pastikan biar kita tidak masuk dalam rombongan orang yang dilarang makan, maka kita buat silang yang bukan sapi kita. Nanti setelah disembelih diambil jatahnya, ini dibagikan kepada orang-orang yang berkorban tapi bukan yang nazar, sehingga dia dapat jatah dari orang yang bukan korbannya. Maka ini harus dipastikan nanti ketika kita berkorban, sapinya model beli cash atau pakai arisan, untuk mengantisipasi kesubhatan di dalam tadi. Ya, jadi nanti kalau panitia sampaikan, ingetin itu. Jangan asal pokoknya kalau udah sembelih ini siapa, potong, pisah, ini jatah untuk biar nyilang tadi. Ya, disilang. Jadi kayak kemarin kalau kita beras kan begitu ya, di zakat fitrah yang kelompok sana kelompok sini, ini nanti ke sana, ini biar berasnya tidak kembali ke kita. Jadi amil atau panitia kurban itu punya tanggung jawab seperti itu. Jangan sampai kurban yang diwakilkan kepada panitia batal. Jadi bebannya di situ. Makanya kemudian kalau mau menjadi panitia kurban itu harus jelas nanti kesini dan seterusnya. Wa yaqulu minal mutatawwi biha wa la yabi'u minha. Dan orang yang berkurban yang biasa, yang mutatawwi boleh memakannya, tapi tidak boleh menjualnya. Kan orang yang berkurban kan punya jatah sepertiga. Karena sepertiga itu kan banyak kalau sapi. Nah, itu tidak boleh dijual mentang-mentang banyak, terus malas masak, asal jual aja lah. Itu tidak boleh. Ya. Jadi sekali lagi, al-udhiyah al-mandurah tahruju min mulkin nadhir bin nadhar kama law a'taqa abdan hatta law atlafaha lazimahu dhamanuha fa idzan nahruha lazimahu tasadduq bilahmiha. Jadi korban yang produk nadar itu kan sebenarnya mengeluarkan, kita memaksa untuk mengeluarkan dari kepemilikan kita, ya, karena nadar itu. Maka karena wajib, maka jangan kembali lagi. Logikanya itu kira-kira begitu. Wala yajuzu lahu ayakula minha syai'an qiyasan ala juz'i shayd wa dima'al jabranat falu akala minha syai'an gharama. Jadi tidak boleh memakan sesuatu itu adalah karena sebagai kias, ini seperti balasan bagi para pemburu atau darah yang tumpah. Falau akala minha syai'an gharama fala yalzimahu iraqahu damutsaniyan. Nah, kalau sudah sudah nazar, korban nazar, dia juga tidak perlu korban yang kedua. Jadi tidak perlu korban yang kedua. Jadi istilahnya kesunahannya sudah gugur. Kesunahan untuk korban sudah gugur, walaupun itu korban nazar. Tapi kalau punya uang terus pengen korban lagi, ya nggak masalah. Nah, bagaimana pembagian kurban? Bahkan bagi kita yang berkorban itu ada yang mengatakan wajib untuk memakannya. Jadi wa amal mutatawwi, orang yang berkorban yang sunnah, yang bukan nazar, biha fayustahabbu lahu ayakula minha, disunatkan untuk memakan darinya, bal qila bil wujub. Bahkan ada yang mengatakan wajib
Jadi yang mutatawi ya, yang korban bukan nazar, itu bahkan ada yang mengatakan wajib. Nah, jadi harus dikasih. Itu artinya kalau kita mau berpegang pada pendapat ini, maka panitia harus mengalokasikan kepada orang yang berkorban, yang mutatawi ya, bukan yang maudhuroh, bukan yang nazar. Liqaulihi ta'ala fakulu minha, maka kalianlah makanlah dari kurban tersebut. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan kurban kami jadikan bagi kalian itu bagian dari syiar Allah. Ja'alallahu subhanahu ta'ala lana la'alina bil qiyas al-aqiqah wal afdal at-tasadduq bil jami' illa luqmatan aw luqmatani ya'kuluha fa innaha masnunatun. Wa qala al-imam wal Ghazali at-tasdiq bil kul ahsan ala kulli qaulin. Nah, tapi kalau yang berpendapat bahwasanya memakan bagian kita yang diambil dari yang dikurbankan itu bagi Imam Al-Ghazali berpendapat mengatakan bahwasanya afdol at-tasadduq bil jami', kita nggak ngambil itu lebih afdol, lebih baik. Udah nggak ngambil, serahkan ke masyarakat semuanya, itu lebih baik. Jadi dia membantah ulama lain yang berpendapat wajib. Jadi karena tasadduq al-tasdiq bilkul ahsan ala kulli qaulin. Jadi memberikan itu semuanya itu lebih baik. Fakulu minha wa'timul ba'isal faqir, makanlah kalian dari daging kurban itu, lalu kemudian juga berikan sebagiannya kepada orang fakir. Faja'alallahu nisfaini wa hadza nasun 'ala Syafi'i, maka kurban itu dibagi dua menurut Imam Syafi'i. Tapi ulama yang lain mengatakan wakila ya'kulu thuluth, ya. Jadi dimakan sepertiga, dimakan oleh penyembelihnya, oleh yang berkurban, wa yahdi thuluth, dan dijadikan hadiah sepertiganya. Nah, kalau dijadikan hadiah sepertiganya itu artinya dari siapapun boleh menerima, karena yahdi al-thuluth, bahkan termasuk non muslim, karena hadiah. Wa yahdi al-thuluth, termasuk orang kaya. Jadi lalu yang terakhir wa yatasaddaq bithulus, dan sepertiganya disedekahkan. Cuman kalau kita berpendapat pada ulama yang membagi dalam 3 komponen, kita ngitung apa tidak? Kayaknya enggak. Oh, dibagi semuanya aja. Apakah yang masuk kategori sedekah sepertiga, lalu yang yahdi sepertiga? Kayaknya enggak ya, sebagi aja ya. Jadi kalau menurut qaul ulama di sini sepertiga untuk penyembelihnya yang berkurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk tasadduq. Nah, cuma kadang karena kita pengen mudahnya, nah ya udah sebagi rata semuanya, kan begitu. Tapi kalau misalkan ini yang menjadi persoalan, kalau yang kayak di komplek-komplek elit itu kan banyak sampai 7 sapi, di komplek Serua itu sampai 7 sapi urunan dari warga. Itu kan berarti di situ sebagian besar adalah orang kaya. Ternyata 100% dibagi ke sana. Nah, itu berarti kira-kira menyalahi qaul ulama. Jadi cara pembagian yang tepat adalah sepertiga. Kalau di kita aman, karena
sepertiga, saya kira lebih sepertiga yang bisa diberikan sedekah. Karena tandanya kemarin ketika zakat fitrah itu 80% adalah layak untuk diberikan atau masuk dalam kategori 8 asnaf. Aman kalau di sini. Jadi sahnya itu lebih potensi besar. Nah, bahkan yang di dalam wadzalika huwal jadid, ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang qaul jadid. Fa'ala hadza, ini saya ceritakan juga masalah. Jadi Imam Syafi'i itu pernah tinggal di 2 tempat. Satunya di Baghdad, satunya di Mesir. Karena kondisinya berbeda, maka pendapatnya berbeda. Antara ketika di Baghdad dan ketika di Mesir. Nah, di Baghdad itu disebut qaul qadim, pendapat yang lama, sementara di Mesir disebut qaul jadid, pendapat yang baru. Tapi para ulama setelahnya tetap menjadikan 2 pendapat yang berbeda, baik ketika pendapat di Baghdad maupun di Mesir sama-sama berlaku. Bukan yang qaul jadid, yang pendapat terakhir menghapus yang lama. Jadi itu qaul jadid. Fa'ala hadza faman murad billadhi yahdi ilaihim kilahum al-mutajabbiluna minal fuqara fayarji'u hasiluhu ila tasadduq bi thulutsain. Nah, maksud di dalam hadiah mereka adalah humul mutajammilun minal fuqara. Mutajammilun orang yang membaguskan dari orang-orang fakir. Fayarji'u hasilahu ila tasadduq bi thulutsain. Karena ini adalah mutajammil, maka masuk ke dalamnya menjadi sedekah, sehingga kemudian 2/3 itu diberikan kepada masuk dalam kategori sedekah. Wa hadza ma hakahu Abu Thayyib anil Jadid wa sahahahu wa kilahumul aghniya. Dan itulah yang kemudian diterjemahkan hadiah di situ adalah aghniya. Jadi penjelasannya itu ketika wayah di thuluth menghadiahkan kepada siapa? Kalau penjelasan awalnya disebut mutajammilun al-fuqara, orang-orang yang banyak menjaga, orang yang melindungi atau sering memberikan sedekah kepada fuqara. Kan gitu ya. Jadi kalau orang kaya sama sekali enggak, ini kira-kira tidak masuk situ. Berhak diberikan hadiah. Tapi kalau yang misalkan di sini ada anak yatim misalkan, tapi ada orang kaya yang sering memberikan sedekah untuk anak yatim misalkan, nah dia masuk mutajammilun al-fuqara, termasuk orang yang berhak mendapatkan hadiah tadi. Jadi dapat alokasi daging kurban dari ruang hidayah hadiah, kan gitu ya. Tapi di riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Abu Thayyib dari qaulnya Jadid Imam Syafi'i, wakilahumul aghniya. Ya akhirnya kemudian maksud dari hadiah itu adalah diberikan kepada orang kaya. Karena mutajammilun al-fuqara kebanyakan ya orang kaya ya. Karena melindungi orang fuqara, mensedekahi dan seterusnya. Wa qala Syekh Abu Hamid Imam Al-Ghazali mengatakan ya'kulu thuluth wa yatasaddaq bi thuluth wa yahdi thuluth lil aghniya wal mutajammilin. Nah, Imam Al-Ghazali secara tegas mengatakan sepertiganya lil aghniya wal mutajammilin. Artinya kalau ada orang kaya yang juga pelit boleh dikasih. Kira gitu ya. Yang nggak pernah ngasih ke orang miskin, misalkan boleh
dikasih. Jadi kalau kita membagi ke sana, ikut pendapatnya qaulnya Imam Al-Ghazali. Tapi kalau misalkan kita orang kayanya mau selektif, berarti kita ikut qaul jadidnya Imam Syafi'i. Karena target dari sebenarnya kurban ini adalah sodakohnya. Maka kemudian Imam Bandanuji mengatakan qaulu tasadduq bitsulusain afdhal. Sedekah dengan 2/3 itu lebih afdhal berdasarkan firman Allah di atas. Wa alam ana maudhi al-udhiyah al-intifa. Nah, ini yang terakhir nih. Target dari kurban itu adalah bisa memberikan manfaat. Fala yajuzu bai'aha. Maka enggak boleh menjualnya. Apapun itu, tidak boleh menjualnya. Kulit enggak boleh jual. Bahkan wala bai'u jildiha. Bahkan tidak boleh juga menjual kulitnya. Wala yajuzu ja'alahu ujratan lil jazzar. Bahkan kulitnya kalau misalkan ngasih kulit, ngasih kepala, la yajuzu ja'alahu ujratan lil jazzar, tidak boleh dijadikan itu sebagai upah. Karena kamu yang nyembelih, nih kulitnya di bawah buat lu misalkan. Nah, itu enggak boleh. Wa in kana tatawuan, meskipun ibadah kurban yang tatawwu, bal yatasaddaq bihi al mudhi aw yattahid minhu ma yantafi'u bihi min khuffin aw na'lin aw dalwin. Jadi bahkan kemudian mudhi, orang yang berkurban hendaknya bersedekah atau mengambil darinya apa yang bermanfaat, baik untuk sandal, untuk dan sebagainya, untuk khuf, wala yu'ajjirhu, dan jangan diupahkan. Wal qarn, begitu dengan tanduk, kaljil, seperti juga dengan kulit. Nah, ini pendapat Syafi'iyah. Tapi kalau repot, kita bisa pindah madhab. Ada madhab lain yang bolehkan. Kita baca yang bolehkan aja. Enaknya kan biar tahu. Kalau tahu itu berarti nanti kalau dalam persidangan yang mahsyar, saya ikut pendapat itu gitu. Kalau ditanya, kamu kenapa kulitnya dijual? Kulitnya, nah itu nanti saya ikut pendapat itu. Nah, nanti yang ditanya adalah imamnya. Siapa itu? Wa inda Abi Hanifah rahimahullah, menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah, annahu yajuzu bai'ahu wa yatasaddaq bi thamanihi wa ayyastariya bi ainihi ma yantafi'u bihi fil baiti. Imam Abu Hanifah ini termasuk imam mazhab yang cukup rasional. Kalau tuh kulit nggak bisa dimakan, masa harus dimakan, kan gitu ya, dipaksakan. Maka kemudian dia berpendapat boleh menjualnya. Nanti kalau misalnya kambingnya banyak, kulitnya jangan dipotong-potong, dimakan jangan, jual saja. Nah, jadi kita menjual kulit daging kambing, kenapa? Karena ikut mazhab Abu Hanifah. Untuk apa? Daripada dibuang-buang, kan gitu ya, nggak ada manfaatnya. Nah, wa yatasaddaq bi tsamanihi, lalu uang itu dipakai untuk sedekah. Ya, uang itu dipakai untuk bersedekah. Wa ayastariya bi ainihi ma yantafi'u bihi fil bait. Lalu kemudian dia membeli dengan uang itu apa-apa yang bermanfaat di rumah. Lanal qiyas baitilana ala lahmi wa an sahibit taqrib hikayatan qala gharib anahu yajuzu bai'ul jildi wa yusarrifu thamanihi masrafal adhiyah wallahu alam. Jadi setelah itu dialokasikan untuk sedekah. Nah, ini bagaimana jalan keluarnya ketika kita banyak persoalan.
kita sering, wah ini kalau dijual buat beli plastik, buat beli tambang misalkan. Nah, biar ini kita tidak terjebak pada perbedaan pendapat, ya solusinya okelah kita tambahkan saja uang tambahan untuk hal-hal yang di luar itu. Tapi uang hasil jualan kulit, jualan yang kira-kira nggak dimanfaatkan oleh kita tapi bagi orang lain bisa bermanfaat, maka itu dipakai untuk sodakoh. Jadi disodakohkan, bukan untuk operasional ya, bukan untuk operasional, tapi untuk sodakoh. Ini yang paling aman. Meskipun di sini ada potensi, boleh kalau misalkan nanti jual kulit tadi dipakai untuk wa yastariya bi ini mayantafiu bi fil bait lanal qiyas. Jadi dipakai untuk hal-hal yang mendukung proses operasional proses pembagian dan lain sebagainya. Jadi begitu kira-kira bab bagian terakhir tentang korban, penyembelihan dan beberapa kesunatannya.